Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Udah 9.05 ya, kita mulai. Selamat datang kepada Bapak, Ibu dan rekan-rekan yang sudah bergabung. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat-sehat ya dengan cuaca yang kayaknya nggak mendung tapi nggak terlalu cerah juga pagi ini kalau di sini. Perkenalkan saya Fajria Fiorika dari tim Product Marketing Yokogawa Indonesia. Mungkin yang udah join di sesi sebelumnya, 2 minggu lalu udah pernah ketemu saya ya. Jadi semoga nggak bosan ketemu saya lagi. Hari ini selama 1,5 jam ke depan saya akan jadi pemandu acaranya Bapak Ibu sekalian untuk acara ngopi bareng Yokogawa sesi kedua. Nah, jadi hari ini sesi ngopi kita dengan tema di proses industrinya ya, uh, sama dengan sesi sebelumnya, dengan tentu saja dengan materi yang tidak kalah menarik. Oke, sebelum kita mulai acaranya, saya ingin menyampaikan beberapa rules ya, supaya acara kita berlangsung dengan hikmat sesuai dengan tujuannya dengan ngopi bareng. Yang pertama yaitu peserta diharapkan dapat menonaktifkan fitur kamera selama webinar berlangsung. Jadi nanti mungkin yang kelihatan akan muka saya sama presenternya aja ya, nggak apa-apa ya. Terus yang kedua diharapkan dapat menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi, jadi nggak ada suara-suara lain selain suara dari presenternya. Mikrofon akan dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Kalau misalnya nggak bisa chat, di unmute juga mikrofonnya nggak apa-apa di saat Q&A session. Kemudian apabila ada pertanyaan, dapat melakukan raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui chat box. Jadi bisa raise hand nanti di saat Q&A session atau di saat pemaparan sedang berlangsung, Bapak Ibu udah keinget nih pengen nanya apa, langsung di chat aja di chat boxnya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa kirimnya ke Yokogawa Indonesia ya, hostnya. Itu bisa dikirim supaya nanti nggak lupa. Takutnya nanti kalau nungguin Q&A udah lupa mau nanya apa gitu ya. Bisa langsung diketik di chat box, nanti di saat Q&A session kita akan jawab pertanyaannya satu persatu. Oke, kemudian nggak usah lama-lama ya, nanti kelamaan ini bosan ngelihat saya. Kita langsung masuk ya topik hari ini yaitu implementasi IIoT teknologi, digitalisasi dengan cepat dan efisien. Sebelumnya saya perkenalan dulu nih rekan saya yang akan jadi bintangnya kita hari ini. Mungkin dari kemarin juga ada sesi kemarin juga ada yang udah kenal ya. Ada Pak Kenan, beliau adalah Product Marketing Spesialis serta Information Technology Center Group Leader di Yokogawa Indonesia. Halo Pak Kenan. Halo, selamat pagi Mbak Fajria. Suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Mukanya juga kedengaran Pak Kenan, aman. Oke, Mukanya kelihatan gak kali usah Mbak. lama. Oh, kelihatan, ya benar. Oh iya, maaf Pak, kayaknya saya kurang ngopi, makanya kita harus Iya, ngopi dulu pagi ini ngopi ya. dulu. Disiapin kopinya dulu biar segar pagi ini. Oke, gak usah berlama-lama, Pak Kenan, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Pak Kenan. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Ketemu lagi sama saya gitu ya. Setelah 2 minggu lalu kita ada di sesi pertama mengenai IA to IA, membahas IoT. Hari ini saya kembali lagi untuk sesi kedua dengan judul yang mungkin lebih detail ya. Kalau 2 minggu lalu kita membahas IoT itu seperti apa, eh, idenya seperti apa. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang implementasinya seperti apa sih gitu ya. Contoh implementasi IIoT itu seperti apa. Mungkin sudah sempat sih kita singgung 2 minggu lalu gitu ya. Cuma mungkin hari ini kita akan eh, lebih detail gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin 2 minggu lalu belum hadir, perkenalkan nama saya Kenan Jonathan Sirait. Saya dari tim marketing Yokogawa Indonesia untuk kita istilahnya Information Technology Center ya, untuk produk-produk yang berhubungan dengan product solution seperti itu. Nah, mungkin saya ngebahas review atau flashback dari 2 minggu lalu mengenai perkembangan teknologi gitu ya. Ini hanya saya cuma ingin mengingatkan lagi bahwa inilah revolusi industri dari first revolution sampai ke industri yang kita sebut makanya sekarang 4.0 gitu ya.
4.0 itu adalah ya perkembangan dari 1, kedua, ketiga, baru sekarang kita masuk ke eh, evolusi keempat. Seperti itu. Nah, ada apa sih di industri 4.0 yang sering kita dengar sekarang? Ini nih di sini. Jadi kalau saya bahas sedikit lagi bahwa industri 1.0 itu kebanyakan masih mechanical system gitu ya. Jadi steam power, weaving loom, mechanization, di mana ya tahun ini masih di abad ke-18 belum ditemukan teknologi yang secanggih sekarang pastinya. Nah, lalu di industri 2.0 di abad ke-19 itu kita mulai masuk yang namanya mass production, ada assembly line gitu ya. Sudah ada prosedur-prosedurnya seperti apa, sudah ada electrical energy, jadi sudah ditemukan, harusnya sudah diaplikasikan elektrik ke sistem otomasi atau di industri gitu ya. Nah, di industri 3.0 abad 20-an, kita mulai masuk ke namanya automation nih. Sudah ada chip, sudah ada komputer gitu ya, sudah ada sistem yang berjalan dengan sendirinya, walaupun mungkin masih semi gitu ya, tapi sudah ada sistem yang bisa mulai mandiri, independen. Nah, di industri 4.0, kita mau mengembangkan automation yang sudah ada di industri 3.0 tadi di abad ke-20, sekarang kita dapat ke-21, dengan apa? Cyber physical system. Mungkin katakan kuncinya di sini, Internet of Things atau networking. Jadi automation itu jika di industri 3.0 atau di ya beberapa tahun lalu masih mengandalkan dengan cabling yang banyak, localized system. Sekarang kita di industri 4.0 kita mau masuk ke sistem yang lebih remote. Apalagi sekarang di pandemi ya gitu. Di pandemi ini kita melihat bahwa ada keterbatasan atau limitasi ruang gerak dari manusia. Kenapa ya kita nggak boleh keluar-keluar, karena ada virus di situ. Kita meminimalisir kontak dengan orang lain gitu ya. Sehingga pekerjaan pun harus dilaksanakan secara remote. Itu yang mungkin sering atau Bapak Ibu sedang lakukan juga sekarang nih. Seperti eh, apa namanya? Work from home istilahnya gitu ya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Jadi kalau kita cek di Google gitu ya, apa sih IoT itu? Ya, IoT itu sebetulnya singkatan dari Internet of Things, di mana intinya adalah physical objects yang embedded sensor. Jadi ada sensor dan juga ada software yang saling berkomunikasi over the internet. Ini kata kuncinya. Over the internet. Karena namanya Internet of Things. Jadi harus ada internetnya. Nah, IoT itu adalah aplikasi IoT di industri. Di mana kita tahu kalau di industri pasti ada certain standards, certain requirements yang harus di-fulfill gitu ya. Jadi ada sensor, ada instrumentasi, ataupun device-device lainnya yang saling berkomunikasi, dan data collection-nya atau data processing-nya itu mengambil data dari sensor-sensor tersebut, eh, lagi-lagi via internet pastinya gitu ya. Jadi main idea-nya adalah IoT itu kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi flexibility, itu mungkin kata kunci. Lalu kalau ada pertanyaan, Pak bedanya apa sih IoT sama IoT gitu ya? Dalam kehidupan sehari-hari ya kalau IoT itu lebih ke consumer goods. Smartphone kita, mungkin ada smartwatch gitu ya. TV yang sekarang sudah bisa terhubung dengan YouTube, dengan internet, mau ke Netflix gitu ya, smart TV istilahnya mungkin. Atau juga ada sepatu yang udah ada smart trackernya, bisa masuk ke aplikasi. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sering olahraga gitu ya. Atau juga home appliance, ngatur suhu di rumah via handphone, ngatur lampu di rumah juga via handphone gitu ya. Berbagai macam aplikasi-aplikasi home appliances. Nah, kalau kita masuk ke industrial, namanya itu udah industri ya, jadi agak sedikit berbeda dengan consumer. Aplikasinya pasti dengan industri-industri yang lebih kompleks pastinya.
seperti apa? Oh, ada di smart cities, mungkin MRT, LRT, apakah bisa berhubung dengan internet gitu ya. Lalu pastinya kita akan ngomongin ke smart factory, ke automation, seperti apa. Nah, ini mungkin key points dari seluruh rangkaian webinar kita dari awal sampai akhir nantinya, bahwa inilah proses untuk melakukan digital transformation atau kita mau achieve industry 4.0 tadi. Ada apa aja? Pertama ada digitization, kedua ada digitalization, dan ketiga adalah digital transformation. Apa sih masing-masing ini? Digitization adalah proses kita membuat data itu available gitu ya. Jadi sensor-sensor yang terpasang, kalau kita nggak punya datanya, apa yang mau kita olah? Kan seperti itu. Jadi kita mau membuat bahwa data itu available. Bagaimana caranya? Oh, kita implement sensor, kita taruh alat-alat ukur gitu ya. Dan alat ukur tersebut tidak hanya bisa mengukur, tapi juga bisa mengirim data tersebut dalam digital format. Itulah yang disebut dengan digitization. Nah, kalau digitalization apa? Digitalization itu kita membuat proses yang tadinya konvensional, misalnya masih manual recording gitu ya, pakai tangan, dicatat sesuatu, prosesnya seperti apa, tapi sekarang sudah menjadi digital. Jadi lebih automated. Oh, kita pasang controller contohnya. Oh, kalau pressure-nya segini ini langsung buka valve. Seperti itu. Jadi itu contoh-contoh dari digitalization. Kita mendigitalkan sebuah proses gitu ya. Nah, lalu apa digital transformation? Digital transformation adalah mengintegrate atau mengintegrasi si digitization ini yang tadi di awal untuk data sensor availability dengan digitalisasi. Jadi kedua ini berintegrasi, bersinergi jadi fully automated. Itulah yang disebut dengan digital transformation. Jadi nggak hanya sebagian-sebagian, tapi sudah fully automated. Itulah kenapa kita sebut dengan digital transformation. Kita mentransform proses kita menjadi sebuah proses yang digital. Pada 3 sesi awal, sesi 2 minggu lalu, kita sudah bahas ini. Hari ini juga kita akan bahas masih dalam lingkup digitization, dan sampai sesi ketiga itu masih akan digitization sebelum kita beralih ke digitalization. Nah, kalau dari Yokogawa sendiri seperti apa sih? Nah, ini menarik. Jadi gini, ada survei yang dilakukan oleh Frost and Sullivan di tahun 2018 gitu ya. Jadi masih ya 3 tahun lalu, masih sangat relevan bahwa aset-aset yang ada di lapangan, kita udah mulai masuk ke area industri ya, bahwa aset-aset yang di lapangan itu 75% tidak termonitor. Aset seperti pump, cooling fan, motor-motor, jadi mereka cuma install, selama dia running ya udah dianggap bagus gitu ya. Sedangkan ada beberapa aset yang connected itu istilahnya termonitor secara rutin gitu ya. Seperti apa? Seperti power turbine. Pasti turbin itu biasanya saat dipasang sudah ada alat monitoringnya sendiri. Kenapa? Karena turbin itu sangat-sangat kritikal. Jadi harus di-maintain dan dimonitor terus performance-nya. Tapi 70% ini tidak termonitor. Apakah tidak penting? Sebetulnya enggak juga. Kalau kita punya pompa kita mati, proses itu bisa terganggu gitu ya. Jadi mungkin nggak kritikal turbin, tapi ini juga bisa mengganggu proses nih. Seperti itu. Ini adalah aset-aset yang kita bilang mungkin sedikit terlupakan. Ya. Nah, apa yang dilakukan untuk pada umumnya ya? Apa yang dilakukan untuk memonitor aset-aset yang tidak terkoneksi atau tidak termonitor ini nih? Nah, biasanya yang dilakukan adalah manual patrolling. Manual patrolling itu seperti apa sih? Oh, contoh saya mau tahu kondisi dari equipment di lapangan, gitu ya. Saya mau tahu pompa saya masih bagus apa enggak sih. Saya punya nih alat portable, saya bawa ke lapangan, saya ukur satu-satu, gitu ya. Nah, itu yang disebut manual patrolling. Jadi kalau Bapak Ibu punya, let's say 100 equipment di lapangan, sehari dapat 5, berarti 20 hari untuk keliling.
sebulan udah habis tuh ya. Itu yang dinamakan manual patrolling. Nah, manual patrolling ini punya beberapa concerns nih. Apa concerns-nya? Ada missing anomaly. Jadi kalau kita keliling cuma 100 equipment, habis waktu 20 hari, mungkin pada hari satu kita dapat equipment 1 sampai 5 dan seterusnya gitu ya, hari kedua, hari ketiga. Di hari ke-10 tiba-tiba bisa jadi equipment pertama udah fail. Kenapa ya? Kita kan lagi keliling nih, kita lagi equipment ke-10 sekarang atau equipment ke-50 misalnya. Jadi eh, tidak termonitor secara real time dan continuous. Jadi ada anomali-anomali yang kita missing, kita terlewat gitu ya. Kedua apa? Kalau pabrik Bapak Ibu atau plantnya terlalu besar, banyak banget dong equipment yang harus dicek gitu ya. Berapa banyak aset atau equipment, rotating equipment yang harus dimonitor gitu ya. Nah, ketiga adalah know-how and inspection skills. Apa itu know-how and inspection skills? Nah, know-how itu seperti pengetahuan, knowledge gitu ya. Jadi ada resiko di mana kalau manual patrolling itu dilakukan dengan orang yang berbeda, maka judgement-nya juga bisa beda. Oh, mungkin menurut si Bapak A segini masih oke nih kondisinya. Tapi saat kita ganti orang yang patrolling beda orang, wah segini udah bahaya nih gitu ya. Itu bisa jadi titik rancu gitu ya untuk judgement-nya. Lalu ada incidents at aging plants, pastinya saat keliling ada resiko untuk accidents gitu ya. Shortage of field patrol frequency, mungkin waktunya juga nggak cukup, kita mesti kerjaan-kerjaan yang lain juga, terbatas waktu. Dan banyak setelah pun kita selesai manual patrolling, pasti banyak data yang harus diolah gitu ya. Jadi udah kelilingnya lama, ngolah datanya juga lama, makan waktu dan sangat tidak efisien seperti itu. Nah, makanya dari kita saat kita mau bilang tadi digitization gitu ya, ini masuk ke digitization, yang tadinya kita manual patrolling atau masih manual-manual, tidak ada alat pengukur sama sekali, kita mau install device atau sensors yang bisa mengukur atau memonitor aset itu secara online. Gitu. Jadi terus-menerus terukur. Jadi nggak perlu lagi keliling-keliling untuk ngecekin satu persatu. Kita tinggal duduk, lihat di monitor seperti apa sih kondisi di plan saat ini gitu ya. Jadi digitalisasi untuk dari sisi inspeksi tadi itu mengimprove efisiensi. Nah, dari Yokogawa apa nih kita uh, yang bisa kita tawarkan? Oh, dari Yokogawa untuk IoT sensor kita punya yang kita sebut dengan sushi sensor gitu ya. Sushi flavors. Memang namanya seperti makanan, tapi ini nggak bisa dimakan ya Bapak Ibu. Jadi sushi sensor ini adalah line up atau istilahnya model ya. Model dari sensor Yokogawa, IoT sensor. Yang sebetulnya ada beberapa opsi nih. Bukan beberapa opsi, beberapa line up. Yang pertama adalah vibration. Jadi kita untuk mengukur vibrasi dan surface temperature dari aset-aset tersebut. Kedua adalah pressure. Jadi kita mengukur, biasanya di equipment itu juga diukur ya, oil pressure-nya berapa, seperti itu. Dan juga temperatur. Jadi ini 3 line up. Saat ini di Indonesia kita sudah rilis yang vibration sensor. Gitu ya. Dan vibration sensor kita ini memenangi atau dapat award sebagai Best Asset Monitoring Technology dari Hydrocarbon Processing 2020 Awards. Jadi sistem yang kita tawarkan dapat award dari Hydrocarbon Processing Awards gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke sini, Bu Fajar ya, kira-kira gimana nih tadi slide awal saya untuk memperkenalkan teknologi IIoT tersebut dan dari Yokogawa sendiri. Kita mungkin santai aja ya, sambil ngopi nih ya. Iya, benar. Sambil ngopi, ngopi dulu biar tadi nggak kayak saya ya, salah ngomong gitu kan karena belum ngopi. Nah, sekarang ini udah agak segar nih pakaian. Oke, tadi dari pemaparan pakaian tadi ya soal IoT segala macam gitu ya. Mungkin
Kira-kira bisa dijelasin dikit Pak Kenan, kira-kira keuntungan dari online monitoring versus manual itu apa aja gitu? Manual monitoring versus sorry tadi gimana Bapak Fajar ya? Online monitoring Oh, oke. versus manual, kayak kita manual sama online nih gimana sih, asiknya tuh gimana, benefitnya gimana? Oke. Jadi saya balik ke slide tadi sebentar. Oke ini. Jadi eh secara kita nggak usah mikir secara kompleks dulu gitu ya. Kita mikirnya dari kata-katanya dulu, manual versus online gitu ya. Online. Ya, betul. Dari manual gimana? Berarti manual itu konsepnya adalah kita melakukan hal satu persatu manually. Jadi kalau misalnya in terms of ngecekin equipment atau ngecek dari kondisi equipment, kita ngecek tuh satu persatu. Oh, equipment pertama kita cek pakai sebuah eh, alat ukur gitu ya. Lalu hari kedua kita Hmm. cek mesin kedua, hari ketiga kita cek mesin tiga. Itu yang dinamakan manual tadi. Ngecek satu persatu. Nah, kalau kalau dengan online monitoring, jadi equipment tersebut sudah dipasangi sensor yang terus-menerus mengirim data gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngecekin satu-satu, kita hanya perlu nanti ngecek untuk equipment yang bermasalah atau sedang ada isu. Taunya dari mana Pak? Oh ya taunya nanti dari hasil pembacaan dari sensor-sensor tadi. Kita udah pasang sensor, dia bisa memonitor kondisi dari si equipment tersebut. Nah dari situ kita bisa lihat, oh equipment yang misalnya motor ini nih lagi ada masalah. Jadi kita hanya fokus ke situ. Gitu. Jadi value-nya apa? Kita bisa hemat waktu pastinya. Kita nggak perlu ngecekin semua, kita hanya perlu ngecekin equipment-equipment yang ada isu yang perlu maintenance. Jadi pasti dari segi efisiensi, itu satu pasti yang paling penting ya, efisiensi. Kedua Nah, juga ada ini nih, tadi saya bilang know-how and inspection skills. Kita nggak pungkiri bahwa beda orang ngecek itu bisa jadi beda hasil, padahal kondisinya sama, gitu ya. ya, Oh mungkin betul, yang betul. satu ngukurnya di titik A, yang satu lagi ngukur di titik B, ya pasti beda lah hasilnya gitu ya. Nah ini kita mau menghilangkan istilahnya error factor gitu ya. Jadi supaya hasil yang didapat itu hasil yang tepat presisi. Kurang lebih seperti itu Bu Fajri ya. Oke, berarti salah satunya itu buat maintenance ya, Kenan ya. Nah, dari Betul. penjelasannya tadi itu juga, kira-kira nih buat efisiensi yang paling efisien nih, kira-kira equipment apa aja nih yang harus atau yang bisa dimonitor lah supaya efisiennya tuh benar-benar efisien. Kira-kira equipmentnya apa aja nih, Pak Kenan yang bisa Mm-mm. dimonitor? Oke. Sebetulnya equipment apa saja yang bisa diukur tuh kita bisa bilang hampir semua equipment gitu ya, seperti di istilah sini. Jadi kalau Bapak Ibu punya turbin, pasti sudah ada alat monitor sendiri. Karena mereka pasti include tuh. Saat kita install turbin, biasanya sudah ada alat monitoringnya. Tapi yang kita mau targetkan adalah gimana dengan equipment lain gitu ya, tidak termonitor. Seperti pompa, blower, apalagi agitator gitu ya, cooling fan, eh, motor-motor lainnya. Jadi equipment yang kita tahu dia fail kalau ya udah dia ada masalah, proses terganggu, baru kita ada maintenance. Sedangkan kita kan sekarang ini di industri 4.0 kita sudah masuk ke namanya preventive maintenance gitu ya. Kita nggak mau ada masalah baru kita action, tapi kita mau sebelum ada masalah kita udah bisa cegah nih. Gitu. Jadi kalau ditanya equipment apa aja, equipment yang menurut Bapak Ibu kalau dia bermasalah itu bisa mengganggu proses, itu kita sebaiknya kita monitor. Seperti itu. Mungkin salah satu sensor atau yang bisa memeasure itu mungkin akan ada di penjelasan selanjutnya ya, Pak Kenan ya. Betul, nanti saya jelaskan di belakang tentang apa gimana sih teknologi sensor ini dan segala macamnya. Mungkin saya boleh Oke, lanjut ke mungkin saya ini kali ya, lanjut. Bu ya. Benar. Oke, silakan Pak Kenan. Sebentar. Oh, tadi ada yang nanya, Bu Fajri ada yang titipin ke saya. Kenapa namanya Ya. sushi sih, Pak? Gitu ya. Kok namanya Nah, iya aneh benar gitu tuh. ya? Tadi saya juga penasaran tuh. Kenapa kok namanya sushi kan bikin lapar pagi-pagi gitu. Bener ya. Nih, kayak gini nih ada makanannya ya. Nah, jadi
ada filosofi sebetulnya di balik nama sushi yang dari Yokogawa coba tanamkan gitu ya. Pertama, sushi itu di Jepang dikonsider sebagai isi atau fast food lah. Fast food makanan cepat gitu ya. Mungkin kalau kita di sini fast food tuh apa ya? KFC, McDonald's gitu ya. Makanan yang cepat. Jadi beli, makan, langsung jalan karena kita nggak punya waktu. Nah, apa yang mau filosofi apa sih yang didapat dari fast food ini bahwa easy and simple gitu ya. Jadi kita mau bilang bahwa sensor sushi ini adalah sensor yang simple. Tidak perlu special konfigurasi, tidak perlu special installation, tinggal pasang, di setting sekali, udah dia akan mengukur terus-menerus dan mengirim data terus-menerus. Jadi easy and simple. Karena di IoT sendiri, konsep atau IoT ya, konsepnya adalah easy and simple. Kita nggak mau yang kompleks-kompleks, nggak perlu orang yang berpengetahuan khusus, semua orang bisa mengerti. Easy and simple. Tapi even though it's easy and simple, harus tetap prepared by professional karena ada quality yang harus kita jaga gitu ya. Maksudnya gini, fast food atau easy and simple sensor bukan berarti sensor itu jelek gitu ya. Simple tapi tetap prepared by professional. Apa itu maksudnya? Spesifikasi yang ditawarkan sudah explosion proof. Even ini intrinsically safe, jadi bisa digunakan di area-area yang kita sebutnya hazardous area gitu ya. Sudah IP67, jadi mau kena hujan, mau ditaruh di outdoor nggak masalah gitu ya. Baterinya pun long life dan bisa diganti, jadi nggak perlu oh baterainya habis mesti ganti satu sensor, nggak, ganti baterainya aja bisa. User friendly ya, application, jadi nanti settingnya bisa dari handphone, saya jelaskan di belakang gitu. Dan terakhir adalah with multiple flavors seperti itu. Jadi itu kenapa namanya sushi gitu ya. Nah, mungkin saya masuk ke basic konsepnya dulu. Kenapa sih disebut sushi gitu ya, atau kita mau bahas vibrasi gitu ya. Kenapa sih kalau dalam konteks vibrasi kita harus mengukur vibrasi gitu ya? Nah, pertama, vibrasi itu adalah salah satu parameter, saya bilang salah satu ya, salah satu parameter yang bisa digunakan atau kita monitor untuk mengetahui kondisi si equipment tersebut. Gitu. Jadi, biasanya vibration itu akan increase saat mesin itu ada mulai mengalami troubles gitu ya, atau mulai ada butuh maintenance lah, biasanya vibrasinya itu akan meningkat gitu ya. Nah, in case of rotating equipment, jadi saat dia ada masalah atau ada issue atau fails, itu ada beberapa parameter yang terjadi atau beberapa fenomena yang terjadi. Vibration pasti meningkat, biasanya juga ada bunyi-bunyi nggak enak ya kalau kita sebut kadang-kadang di lapangan tuh. Ini bunyi apa sih keletak-keletak? Biasanya nggak bunyi nggak begitu. Unusual sound gitu ya. Sama fenomena lain yang mungkin kita nggak bisa detect seperti frekuensi di sekitar situ, medan magnet, jadi kita nggak bisa sense by human sense gitu ya. Perlu sebuah alat. Nah, itulah yang mau kita ukur dengan susi sensor. Jadi vibrasi tadi. Kenapa kita mau tahu nih kondisi dari monitoring atau kondisi dari equipment tersebut gitu ya. Nah, simple monitoring to identify unhealthy asset, itulah kunci dari susi sensor IoT ini. Kita mau simple untuk identify unhealthy assets. Bagaimana caranya? Caranya tinggal kita pasang sensor, taruh di equipment, dia akan memonitor equipment itu terus menerus continuous gitu ya, selama 24 jam, seminggu, setahun, gitu. Dia akan monitor terus-menerus. Nah, ini ada example gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di grafik ini ada 3 warna. Ini adalah data yang didapatkan dari susu sensor. Balik lagi ya tadi ke digitization, bahwa kita harus punya sensor yang tidak hanya bisa mengukur, tapi juga bisa mengirimkan data tersebut secara digital. Jadi kalau cuma diukur doang ya kita nggak bisa olah, sama aja bohong. Kita nggak bisa melakukan
monitoring atau data data apa namanya, data analisa seperti itu ya. Nah, jadi ini ada 3 parameter atau 3 value yang dibaca dari susi sensor tersebut. Ada akselerasi, ada velocity yang warna orange, sama warna abu-abu ada surface temperature. Nah, ini examplesnya gitu ya. Kita set di 1 jam. Memang kalau kita ngomongin susi sensor, ini juga mengikuti peraturan dari pemerintah Indonesia bahwa 1 jam update time untuk protokol yang kita gunakan ini. Saya jelaskan di belakang juga. Nah, saat kita ngomongin tadi IIoT ini, kita nggak lagi ngomongin satu per satu monitor. Oh, eh, value pengukuran pertama segini, value pengukuran kedua segini, enggak. Tapi kita mau ngomongin trending. Ini kata kuncinya, trending. Karena kenapa? Sekarang IIoT ini, Industri 4.0, kita akan bermain dengan yang namanya big data. Kalau Bapak Ibu sering dengar istilah itu ya, big data. Makanya kenapa sekarang di zaman-zaman sekarang ini kok yang diperdagangkan bukan barang lagi tapi data ya. Data orang dijual kan sering terdengar tuh ya di berita-berita. Data ini bocor, data itu bocor. Kenapa? Karena data itu yang sekarang jadi eh, yang punya value. Kenapa data punya value? Data itu bisa diolah, bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih besar gitu ya. Nah dalam case ini saya nggak mau ngomongin data mining atau apa, tapi dalam case pengukuran vibrasi ini kita mau dapatkan data sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita mau melihat behavior, perilaku atau kebiasaan dari equipment tersebut. Jadi equipment tuh kurang lebih sebetulnya sama kayak manusia gitu ya. Saat dia mau sakit keras atau sakit parah, biasanya ada simptom-simptoms nih. Nah, inilah yang mau kita ukur sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, mungkin ini dalam 6 bulan ya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Oh, masih aman. Sebenarnya semua masih di value-nya masih di dalam normal. Di bawah threshold limits-nya. Tapi di bulan keempat nih, oh kok ada mulai titik-titik ada value yang sudah di atas threshold ya, gitu kan. Nah ini kita lihat, oh tapi dia balik lagi ke normal. Nah inilah simptom-simptom itu. Kalau kita manual patroli, ini nggak bakal tercapture, gitu kan. Karena kita nggak punya data sebanyak ini. Oh kok ada data-data ini ya? Nah, balik lagi nih ke normal. Di bulan kelima mulai lagi, makin tinggi. Tapi sekali doang. Nah ini symptoms yang kita sebut, symptoms yang mau kita capture untuk mengetahui bahwa oh kalau symptomsnya udah begini nih ntar lagi dia akan failure nih, akan fails gitu ya. Nanti benar deh bulan berikutnya vibrationnya semua naik, meningkat gitu. Sama lah ya kalau kita kayak mau sakit, biasanya kita ada pilek dulu, ada batuk dulu, tenggorokan gak enak gitu ya. Panas dingin, agak-agak meriang. Nah itulah simptom-simptom itu yang kita rasakan sama di equipment tersebut. Saat dia mau fails, itu biasanya ada symptoms atau abnormality yang terjadi. Nah, buat apa sih kita mendeteksi seperti itu? Early detection itu kita dapat prevent unexpected shutdowns. Jadi jangan sampai mesinnya fail, gearboxnya jebol gitu kasarnya ya. Jebol baru kita ada maintenance, sedangkan proses jadi berhenti semua kan, berantakan. Gitu. Kita nggak mau unexpected shutdowns. Nah, untuk sensornya sendiri seperti ini, IoT sensor Yokogawa, gitu ya. Uh, ini sudah mengukur 3 aksis untuk vibrasinya dan juga surface temperature. Gitu. Nah, apa sih susi sensor secara teknologi gitu ya? Nah, susi sensor ini kalau Bapak Ibu lihat nggak ada kabel sama sekali. Gitu ya. Ini sensor yang ukurannya paling setelapak tangan pria dewasa lah. Tingginya mungkin 10 cm, diameter 4 cm. Jadi compact sensor gitu ya. Tinggal dipasang di equipment dan dia akan mengirimkan data wireless itu ke gateway. Apa protokol yang digunakan? Kita menggunakan protokol LoRaWAN. LoRaWAN ini masuk ke dia sebutnya long range ya. Jadi kalau di istilah networking itu disebut LPWA. LPWA itu adalah low power wide area.
Jadi dengan power yang sedikit dia bisa mengcover area yang luas. Nah, teknologi LoRaWAN ini, wireless teknologi LoRaWAN ini sekarang ini lagi booming nih di seluruh dunia gitu ya. Di Indonesia pun Telkom sebagai provider pemerintah itu lagi menggandengkan LoRaWAN juga. Bapak Ibu bisa Google gitu ya, Telkom dengan LoRaWAN. Mereka sedang buat peraturannya, requirement-nya seperti apa. Dan juga kalau mau dilihat mungkin dicoba di Google ya, aplikasi-aplikasi LoRaWAN itu apa sih? Banyak sekali. Ada yang pakai untuk monitor pertanian, peternakan, mining gitu ya. Jadi even mall gitu ya, saya pernah ketemu di sebuah mall yang dia mengukur meteran airnya continuous gitu ya, dan itu diukur sinyalnya lalu dikirim via LoRaWAN seperti itu. Jadi aplikasinya banyak sekali. Kenapa? Karena LoRaWAN ini data cangkupannya jauh gitu ya. Dari Yokogawa sendiri kita sudah pernah ngetes untuk area-area pabrik yang mungkin banyak structures, banyak tangki, banyak pipa, banyak halangan gitu ya. Itu bisa tembus sampai 1 kilometer dari sensor langsung ke gateway. 1 kilometer itu cukup jauh ya. Tapi kalau misalnya di mining, di mana mining biasanya lahan kosong ya, pertanian, itu bisa tembus sampai 7 kilometer. Which is 7 kilometer itu jauh sekali ya. Jadi sangat-sangat menguntungkan menggunakan teknologi wireless LoRaWAN ini. Nah ini ya, LPWA, Low Power Wide Area, kita bisa achieve sampai 7 kilometer untuk clear line of sight. Ya. Pak, bedanya apa ya kalau saya pakai, kita ngomongin IoT, networking, eh, kalau saya pakai GSM gimana? Kan ada juga modul GSM. Nah, GSM juga memang cakupannya jauh, tapi GSM itu kita butuh asarnya provider yang punya signal. Kalau kita lagi di area-area di mana signal itu susah, gitu ya, nggak bisa ketangkep GSM, nggak ada BTS-nya, sama aja bohong, GSM juga nggak bisa ngirim. Nah, kalau LoRa ini, karena dia tidak menggunakan GSM operator, jadi dia tidak bergantung mau di area itu nggak ada sinyal, nggak ada BTS, itu tetap bisa ngirim, karena dia connection-nya direct dari sensor langsung ke gateway. Menggunakan frekuensi yang khusus gitu ya. Jadi memang direct communication. Bapak Ibu nanti boleh search juga, LoRaWAN ini teknologi yang umum di Indonesia juga sudah diatur oleh Kemenko, Kementerian Kominfo dan juga Telkom gitu ya. Lalu long power, jadi 1 jam update time itu kita bisa achieve 4 tahun battery life, which is sangat lama dan cukup lah ya gitu. Compact, nggak perlu repeater, jadi sensor ini nggak perlu repeater, dia langsung berkomunikasi langsung dengan antara sensor dengan gateway. Juga bisa smartphone setting dan monitoring, bisa jelaskan di belakang, dan juga environmentally environmentally robust gitu ya. Jadi sudah bisa diinstal di area-area yang harsh location atau hazardous location. Nah, ini contoh pemasangannya. Jadi pemasangannya itu simple. Ada 2 cara. Bisa pakai magnet, bisa juga pakai screw ya istilahnya gitu. Nah, di beberapa equipment memang sudah tersedia lubangnya, lubang derat. Jadi sensornya tinggal di derat aja ke lubang tersebut. Tapi untuk beberapa equipment yang mungkin nggak ada deratnya, kayak gearbox gitu ya, biasanya kan dia flat surface. Nah, itu kita bisa menggunakan magnet. Kenapa? Karena banyak magnet itu simple ya, tinggal kita touch magnetnya ke gearbox, dia akan nempel. Nah, kenapa bisa nggak Pak? Saya mau pakai ini aja lah, pakai baut, bisa. Tapi kita mesti sediakan lubang deratnya dulu. Dan banyak dari customer kita yang sudah gitu ya, mereka bilang, Pak saya nggak berani ngelubangin equipment. Kalau saya salah bolongin gimana? Nanti kena kabel, kena wiring, kena coilnya. Jadi masalah gitu ya. Makanya magnet itu jadi uh, instalasi yang favorite. Karena gampang tinggal pasang magnet tempel. Gitu. Dan artinya sangat kuat.
Nah, ini untuk smartphone tadi, jadi karena kita balik lagi ke konsep awal ya, kita mau easy dan simple. Kita nggak mau butuh special tools, special software, mesti beli lagi gitu ya. Nah, ini kita sushi sensor ini sudah di-embedded dengan NFC. Jadi di dalamnya ada NFC, Bapak Ibu bisa memonitor data dari sushi sensor itu via smartphone, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang HP-nya ada NFC, Android, kalau mau coba bisa coba download di Play Store. Sorry. Namanya itu Sushi Sensor App, gitu ya. Jadi bisa dilihat di Play Store namanya Sushi Sensor App. Tinggal di-download free, nggak ada biaya, lalu bisa langsung digunakan. Nah, kalau tanya NFC itu kayak apa sih? NFC itu adalah singkatan dari Near Field Communication. Cara paling gampang analogikan NFC adalah e-money, gitu ya. Kalau Bapak Ibu ke tol, bayarnya pakai e-money, pakai flash, atau di convenience store, atau apapun itu adalah teknologi NFC, sama sebetulnya. Jadi di sini sudah ada, terus cara koneksinya gimana Pak dari HP ke sensor? Tinggal di tap, jadi sama kayak e-money ya, tinggal HP-nya di tap ke sensor, dia akan baca, akan komunikasi. Dan di software ini lengkap. Kita bisa lihat value-nya berapa, baterainya berapa, baterai life-nya berapa, tag name-nya berapa, gitu ya. Signal strength-nya berapa, bacaannya berapa. Dan selain value check tadi, misalnya kita mau ganti baterai pun ada manualnya di sini. Mau firmware update pun, update firmware-nya bisa langsung. Nggak perlu kontak Yokogawa nunggu-nunggu, tinggal di firmware update sendiri. Jadi semua keperluan maintenance atau konfigurasi sudah ada di smartphone ini tersebut. Seperti itu. Mbak Fajria, mungkin sebelum saya masuk ke sistem arsitektur, saya mau nunjukin video dulu boleh? Ya, boleh. Silakan Pak Kenan. Oke. Jadi Bapak Ibu mungkin saya udah ngomong selama 45 menit nih. Capek dengerin saya ngomong. Sudah masuk ke suaranya, Bu? Sudah, suaranya oke, videonya oke. Oke. Video ini sekitar 3,5 menit. Jadi nanti kita lihat dulu, baru saya akan jelaskan di belakang seperti apa.
Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa lihat, mungkin saya review sedikit ini tadi videonya. Oke, jadi di demo ini gitu ya, kita lihat bahwa ada equipment-nya nih gitu ya. Sangat menarik, dia menggunakan Lego. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, Lego ini mensimulasikan ini ada motor dan ini ada gearbox-nya gitu ya. Lalu ini ada baterai sebagai source power-nya. Ini ada susi sensornya. Ini sudah terpasang tadi. Nah, ini motor, ada gearbox. MQTT device ini sebagai alert bahwa tadi dari software dia bisa ngirim sini bahwa ada masalah, jadi alarm gitu ya. Dan ini susi sensornya dipasang. Nah, kalau bisa lihat ini ada screw-nya gitu ya di bawah. Oke. Nah, di demo ini tidak ada threshold atau limit yang sudah di set. Jadi si sistem itu akan uh, menghitung secara otomatis gitu ya. Jadi sama seperti tadi saya sebut di awal bahwa sekarang itu zamannya bukan lagi kita mau set oh vibrasi ini harus segini, vibrasi ini, tapi lebih ke arah kita mulai trending behavior bahwa terkadang limitasi yang sudah diset itu nggak sesuai dengan lapangan. Jadi spek di datasheet itu pun bisa terjadi saat diinstal di lapangan, apalagi sudah beberapa tahun, bisa jadi berbeda gitu ya. Belum lagi kalau ada modifikasi, ada perubahan spek gitu ya di dalam equipment kita, maka angkatan itu jadi nggak valid gitu. Jadi di sini dia melakukan kita sebut tadi sebagai kayak learning. Jadi dia sudah mempelajari, oh seperti ini behavior dari equipment ini. Jadi saat terjadi anomali atau abnormality, dia bisa mendetek gitu ya. Dan di sini sensornya kalau Bapak Ibu tadi lihat, kok saat error, saat sudah misalnya tadi case satu gitu ya, kok motornya udah di stop agak lama baru dia respons ya, nggak langsung ya. Nah, hal itu kenapa? Karena sensor Yokogawanya ini di set atau si susi sensornya ini di set 1 menit sekali. Jadi dia butuh waktu sekitar 1 menit untuk mendeteksi itu baru dikirim. Itu namanya tadi update time gitu ya istilahnya. Seperti itu. Tapi bisa terukur semua tadi apakah motornya mati bisa diukur atau ada misalignment atau ada change of RPM speed gitu ya itu bisa diukur semua. Ya itu tadi uh, share. Jadi kalau ngomongin sistem arsitektur tadi, susi sensor itu wireless tadi Bapak Ibu juga bisa lihat di demo ya bahwa nggak ada kabel sama sekali. Dia berkomunikasi wireless, tapi dia untuk setting atau untuk melihat uh, value-nya secara langsung bisa juga menggunakan smartphone. Jadi kita bisa tap aja langsung ke susi sensornya, di tap NFC gitu ya. Nah, secara komunikasi yang uh, continuous, dia akan mengirimkan data-data tadi ke gateway. Harus LoRaWAN gateway ya, karena uh, balik lagi ini LoRaWAN adalah sebuah protokol komunikasi. Jadi kalau sensornya LoRaWAN, pasti gateway-nya harus LoRaWAN. Itu adalah uh, hukum alamnya gitu ya. Kalau kita ngomongin wireless, pasti ada dua pihak. Ada pihak pengirim atau kita sebut transmitter, ada pihak penerima nih yang kita sebut dengan receiver. Itu pasti kalau ngomongin wireless seperti itu. Nah, receiver ini mungkin istilahnya banyak ya, ada access point, ada gateway, tapi itu istilah-istilah. Nah, kalau si pengirim data ini menggunakan protokolnya LoRaWAN, maka si penerimanya harus LoRaWAN juga. Kalau nggak, dia nggak akan berhubungan. Sama nih, misalnya kita ngomong bahasa Inggris, yang ini ngomong bahasa Jepang. Nggak nyambung gitu ya. Nggak ada yang ngerti. Jadi harus satu bahasa. Seperti itu. Nah, dari LoRaWAN ini, dari gateway tersebut, sebetulnya ada dua opsi untuk kita komunikasi. Bisa cloud atau on-premises. Bedanya apa sih? Jadi kalau kita pakai on-premises dari gateway itu, on-premises ini mungkin istilah gampangnya lokal kali ya. Jadi dari gateway kita tarik kabel ke software. Seperti tadi di simulasi tadi, itu menggunakan JTEN tadi disebut ya.
Nah, software JITN ini adalah data logger. Jadi dia mengumpulkan data-data dari sisi sensor tersebut untuk dimonitor di layar locally gitu ya, PC server lah. Nah, kalau opsi kedua adalah cloud. Apa itu cloud? Jadi dari sensor masuk ke gateway sama, tapi dari gateway dia nggak akan narik kabel ke software tertentu, tapi dia akan lempar data itu ke internet. Terus ditaruh di mana, Pak? Nah, data itu di store di cloud. Di sini ada Yokogawa Cloud, tapi mungkin kalau Bapak Ibu punya company yang punya cloud sendiri, bisa juga nanti diintegrasikan gitu ya. Dilihat kemungkinannya. Nah, untungnya apa sih kalau pakai cloud atau perbedaannya apa sih kalau pakai cloud sama pakai lokal? Nah, kalau pakai lokal pasti dia tidak terganggu oleh jaringan internet. Nah, kan dia semua lokal ya, pakai kabel. Tapi ya kita terbatas bahwa kita bisa datangnya di PC aja. Bisa sih dari PC nanti dilempar lagi datanya ke cloud bisa gitu ya. Tapi kalau langsung ke cloud, kita kan butuh internet. Tapi karena kita pakai internet, kita nggak butuh dedicated server yang harus ditaruh di control room untuk sistem monitoring ini. Kita tinggal akses dari HP atau dari laptop, dari tablet, asal punya internet, ada web browser, tinggal diakses dan kita bisa lihat semua bacaannya, semua value dari server tersebut, gitu ya. Jadi dua solusi yang balik lagi ke Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Kalau masih prefer lokal kita punya on premises. Kalau kita mau achieve IIoT ya juga punya cloud, gitu ya. Jadi ada flexibility dari customer untuk memilih tergantung dari kondisi di lapangan. Kadang-kadang ada preferensi, Pak, saya areanya remote, saya nggak punya internet, jaringan internet jelek deh di area saya, takutnya kalau saya pakai internet nanti putus-putus, saya nggak bisa baca. Oh, bisa juga pakai lokal, no problem. Jadi it depends on customer requirements and conditions. Mungkin sebelum saya masuk ke ini segmen terakhir ya, saya akan bahas sedikit mengenai salah satu feature yang juga lagi booming gitu ya. Jadi selain tadi IoT dengan sensor vibrasi Yokogawa, kita punya feature yang disebut dengan artificial intelligence nih. Tapi sebelum Kecerdasan buatan ya pakenannya. betul, tapi sebelum masuk itu saya mesti ngopi dulu nih kayak biar semangat. Bapak Ibu juga bisa sambil Silakan ngopi Bapak gitu Ibu ya. juga yang kopinya sudah tersedia atau teh juga nggak apa-apa ya bisa diminum dulu, seruput dulu supaya segar. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke selanjutnya ya Pak Kenan ya, Betul, biar agak ada ininya dulu. Tadi kan ada bahas big data sih ya Pak Kenan ya. Jadi big data ini yang kita tahu sekarang jual belinya bukan cuma hal fisik nih, tapi juga data gitu ya. Bahkan betul. juga kayak sertifikat vaksin itu kita nggak boleh cetak atau gimana untuk mengamankan data kita. Nah, sebenarnya big data ini sendiri itu yang kayak gimana sih, pakaian apa gitu. Terus kenapa dia segitu pentingnya dan segitu krusialnya sampai bisa diperjualbelikan di zaman sekarang ini? Oke. Sebenarnya big data itu bukan hal yang oh data ini data itu enggak. Sebenarnya istilah big data itu adalah data yang banyak gitu ya. Makanya namanya big data. Nah, kenapa kok sekarang data itu menjadi komoditi ya gitu kan? Nggak hanya di industri tapi juga di kita masyarakat gitu ya, kehidupan sehari-hari. Karena data itu bisa diolah lebih lanjut gitu. Sama kayak tadi ya. Saat kita punya data yang cukup banyak nih mengenai sebuah equipment, kita bisa predik loh dia mau equipmentnya behaviornya akan fails atau masih normal gitu ya. Kita bisa lihat apakah dia sudah mengeluarkan abnormality anomali symptoms atau belum. Nah, jadi data ini adalah sebuah uh, zaman di industri 4.0 ya. Tadi kita sebut makanya cyber physical networks. Jadi kita butuh data yang banyak agar kita bisa olah dan kita bisa melakukan preventive action. Jadi nggak hanya di SUSI, sebetulnya ada beberapa banyak aplikasi juga di mana kalau kita ngolah data tersebut, kita punya data tersebut, kita bisa olah, kita bisa lihat ada preventive action apa yang bisa kita lakukan supaya jangan sampai
ada kejadian baru kita melakukan action, tapi sebelum kejadian itu kita sudah bisa prevent. Istilahnya mungkin gini ya, sedia payung sebelum hujan, nah gitu. Itu namanya preventive action. Nah, kalau di dunia luar ya mungkin saya nggak bisa ngomong banyak, tapi ya balik lagi saat ini data itu menjadi hal yang penting karena data itu sekarang nggak cuma data. Kalau dulu kita punya data, oh ya datanya mau diapain ya gitu ya, nggak guna nih data saya gitu, ya udah jadi sampah. Tapi sekarang data itu bisa diolah sedemikian rupa, kita punya data apa aja itu bisa bermanfaat bagi kita, seperti itu Bu Fajar ya. Oke, jadi ini ada sedikit gambaran nih sebenarnya big data itu gimana gitu. Terus kita Betul. ngomong big data juga, data gitu Pak Kenan ini kan salah satu tempat penyimpanan yang sering dipakai itu sekarang cloud. Sebenarnya sih kenapa sih harus cloud gitu kan? Atau kenapa sih cloud itu Nah, yang paling sering dipakai? Tuh. ya mungkin sebelum saya gerak dulu. Halo, ada Ya, yang Mbak suaranya? dengar. Oke. Ada. Ah, mungkin sebelum masuk ke situ, saya coba mau review dulu atau mau basicnya dulu. Mungkin Bapak Ibu sering dengar cloud, cloud, cloud. Apa sih cloud tuh ya? Awan gitu. Apa sih sebenarnya cloud gitu? Kenapa orang sekarang ngomonginnya cloud? Dan juga sebelum kita ngomongin kenapa harus pakai cloud ya, kita harus tahu dulu cloud itu sebetulnya apa sih? Sebenarnya cloud itu kan adalah ada servernya nih, tapi servernya diolah atau di maintain by certain parties itu ya, bukan by kita. Misalnya by Google atau Microsoft, mereka punya. Makanya sekarang banyak istilah server room, ya server-server yang disimpan di sebuah ruangan lah gitu ya, atau sebuah gedung bahkan kalau Google skala besar. Jadi cloud itu adalah sebetulnya data penyimpanan, storage, tapi bukan kita yang maintain. Jadi kita nggak perlu siapin gedung, nggak perlu siapin ruangan, nggak perlu siapin infrastruktur. Selama kita punya internet, kita kirim datanya ke si pengelola ini, mereka yang mengelola data ini buat kita. Untungnya apa sih pakai cloud? Ya untungnya pertama kita nggak perlu repot. Pasti kan kalau kita punya server, punya maintenance, mungkin beberapa tahun sekali harus diganti, gitu ya. Ada service yang harus dilakukan. Banyak banyak hal-hal yang perlu dilihat. Nah, kalau kita pakai cloud server, eh, kita nggak perlu pusingin hal-hal tersebut. Kita tinggal memastikan kita punya koneksi internet, kita terkirim ke mereka, mereka yang olah. Bahkan mereka juga pasti yang akan menampilkan user interface ke kita. Jadi kita cuma terima jadi aja gitu. Nggak perlu pusingin maintenance, nggak perlu pusingin konfigurasi, terima jadi. Jadi itu konsepnya easy dan simple tadi kalau pakai cloud. Kita nggak perlu pusingin infrastruktur, semua bacaan tadi kita bisa dapatkan gitu Bu Fajar. Jadi asal punya internet nih, karena balik lagi IoT dan IoT itu huruf pertamanya adalah internet gitu ya. Jadi kalau internetnya nggak ada, bubar semua gitu lah. Makanya zaman sekarang kalau jaringan jelek semuanya heboh ya Pak Kenan ya. Betul. Langsung ditanyain kan, ini kenapa gitu. Karena sekarang semua orang, ya jangankan gitu, kita m-banking aja udah nggak perlu ke bank gitu ya, transfer uang Benar. pakai HP, pakai internet. Jadi internet sudah menjadi bagian penting dari hidup kita mungkin kali ya. Seperti Itu juga itu. yang menjadi mungkin salah satu kenapa namanya Internet of Things ya. Betul. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan internet seperti itu. Benar. Oke. Itu sebenarnya saya sudah membacakan beberapa pertanyaan juga sih dari tadi itu. Oke. Oke, mungkin mengingat waktunya juga agak mepet, Pak Kenan, mungkin bisa dilanjutkan untuk bagian data utilization-nya atau AI-nya ya di sini. Silakan Ya, dilanjut, Pak Kenan. oke, terima kasih. Jadi saya mau jelaskan sedikit gitu ya mengenai tadi kita sudah bahas di depan bahwa ada dua opsi, baik itu dengan cloud atau on premises. Bedanya apa? Dari sisi sensor ke gateway semua sama, wireless via LoRaWAN. Tapi dari gateway, kalau pakai cloud ya kita lempar datanya ke internet supaya diolah oleh si server providernya ini, cloud providernya. Lalu kita bisa akses dari PC atau laptop atau HP atau apapun lah, web browser.
dengan akses di web browser kita bisa lihat data-data tersebut gitu ya. Nah, kalau on premises itu semuanya lokal, jadi kita tarik kabel dari gateway masuk ke sebuah software tadi JETN tadi, kita bisa lihat, oh datanya seperti ini. Jadi itu bedanya memang dua-duanya kita bisa digitalize data tadi ya. Kenapa? Karena uh, level digitalize itu adalah level tadi di LoRa, sensor ini, sisi sensor sampai ke gateway. Ini adalah level digitalize, digitization-nya. Oke. Ya. Nah, ini contoh cloud gitu ya yang saya ambil. Jadi dashboard itu sebetulnya bisa beda-beda. Tapi ini contohnya aja. Kalau di cloud itu seperti apa sih Pak tampilannya? Mungkin nggak kebayang gitu ya. Sebenarnya ini nanti ini template-nya Yokogawa waktu itu. Jadi kita ada bersama dengan KBC. Nah, ini misalnya ada overview ya. Misalnya nama pabriknya apa, di mana, kontak personnya berapa, nomor teleponnya. Mungkin di satu grup itu ada 3 area. Oh, area satu, plan yang di Jakarta, plan 2 ada di Karawang, misalnya seperti itu ya. Karena di case ini kita install di 5 area yang berbeda negara. Gitu. Jadi semua bisa lihat, bahkan jadi manajemennya bisa lihat data di 2 negara tersebut, negara yang berbeda. Nah, ini juga salah satu keuntungan menggunakan cloud. Kita bisa integrate mau dari negara mana, dari kota mana, kan nggak perlu tarik kabel ya, semua asal ada internet yang ngelola itu si cloud providernya, jadi kita bisa tinggal lihat, oh overview-nya seperti apa gitu ya. Nah, lalu ada equipment status, oh dari misalnya total berapa nih? 287 equipment yang dipasangin sensor, 210 masih aman, 70 punya critical issue, 7 ada warning issue. Contoh seperti itu. Ini alerts by location ya, misalnya yang hijau ini di Jakarta, yang hitam ini di Singapura mungkin, yang biru mungkin di Tokyo, nah, bisa diatur. Lalu alerts by equipment, oh kalau mau dilihat lebih lanjut ya, equipment apa sih yang paling banyak bermasalah? Gearbox kah, motor, fan, shaft gitu ya. Ternyata motor yang paling banyak di peran tersebut gitu ya. Berarti bisa ada analisa lebih lanjut nih, kenapa sih motor kita sering bermasalah? Oh mungkin maintenance-nya kurang tepat, atau mungkin load-nya terlalu tinggi, gitu-gitu. Nah, ini contoh trendingnya, jadi ada akselerasi, velocity, surface temperature, dan ada 4 grafik juga karena tadi ya sensornya mendeteksi tiga aksis, X, Y, Z, dan combination X, Y, Z tersebut. Ini contoh-contoh pembacaannya seperti ini. Di sumbu X-nya ini ada timestamp-nya, tanggal berapa, jam berapa, nanti di di y-axis-nya itu ada value-nya. Ya. Nah, ini ada study case, real study case di customer kita di pegawai yang sudah terpasang, bahwa ini contoh dari sebuah environment yang targetnya tuh seperti ini loh. Jadi Bapak Ibu lihat ini ada terpasang di sebuah sebuah equipment di input shaft di areanya gitu ya, di lokasinya. Nah, ini tabel yang kiri ini adalah velocity-nya. Bacaan velocity-nya bisa dilihat, oh kurang lebih flat nih. Ini mungkin sekitar 3-4 bulan gitu ya. Bacanya kurang lebih sama, stabil lah. Lalu pada satu titik dia mulai naik nih. Oh naiknya signifikan dan nggak normal ya gitu ya istilahnya. Ternyata, dan ini kejadian hari Sabtu gitu ya. Customer juga cerita sampai bertahu sama saya, iya Pak, kadang-kadang tuh kayak gini-gini jadinya hari Sabtu saat tidak banyak orang di lapangan. Ada si operator, tapi kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngasih tahu doang. Sedangkan kita lagi di rumah. Nah, bayangin kalau hari Sabtu sore tiba-tiba mesin fail, kita harus balik ke lapangan, kan agak mengganggu malam minggu gitu ya. Nah, makanya dengan cloud ini kita bisa lihat, oh sebetulnya di hari Jumat tuh sudah mulai menunjukkan abnormality loh. Jadi mungkin hari Senin bisa di plan untuk maintenance. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini balik lagi ke ceritanya, hari Sabtu terjadian, dia sudah lihat, lalu hari Senin dijadwalkan untuk maintenance. Nah, waktu hari Senin dijadwalkan maintenance, ini
value lagi tinggi-tinggi, ternyata benar, saya lupa masalahnya ada misalignment atau apa gitu ya. Lalu dijadwalkan langsung untuk shutdown. Dan saat itu posisi equipment masih running ya, jadi masih belum fail, tapi sudah menunjukkan symptoms kata tadi. Lalu akhirnya di maintenance, nah ini. Sebelum di maintenance, value tinggi sekali, lalu di maintenance, selesai maintenance, vibrasinya kembali normal, nggak setinggi yang tadi gitu ya. Nah ini adalah contoh real dari benefits menggunakan continuous monitoring tadi untuk mendeteksi anomali. Jadi kita nggak perlu tunggu sampai equipment-nya fail baru kita bisa maintenance, tapi kita bisa lihat behavior-nya seperti apa sih, gitu ya. Nah, sebetulnya caranya gimana sih cara ngedetek anomali? Jadi sebetulnya gampangnya lihat yang grafik ini aja gitu ya. Mungkin normalnya itu vibration itu sekitaran segini, yang hijau. Nah, saat dia melewati atau ada reading yang di luar dari normal behavior ini, kan dikonsider sebagai abnormal. Seperti dua grafik di bawah ini. Nah, jadi di Yokogawa sendiri, kita punya namanya AI. AI itu apa sih? AI itu singkatan dari Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Bapak Ibu sering dengar juga nih, wah, iya nih sekarang AI ini lagi rame gitu ya. Apa sih sebenarnya AI? Jadi di softwarenya Yokogawa itu kita bisa lihat nih, oh normal bacaan seperti ini. Kadang kita punya normal pembacaan, oh ya udah bacaan segini, tapi kita nggak tahu kan prediktifnya seperti apa. Nah, si AI ini dia bisa mempelajari karakteristik atau behavior dari equipment tersebut. Jadi ada yang disebut dengan learning phase gitu ya. Nah, dalam learning phase ini dia mempelajari, oh equipment yang satu ini vibrasinya kurang lebih segini loh, gitu ya, maksimum minimumnya. Lalu setelah finish learning, dia akan mulai start detection. Saat ada anomali atau abnormality, dia bisa mendetek. Gitu ya. Ini contohnya. Ada normal data, ada small anomaly yang kuning, atau large anomaly yang merah. Itu ada algoritmanya sendiri lah. Seperti itu. Nah, ini juga contoh real case gitu ya. Tadi uh, di bawah ini adalah AI Health Index atau Artificial Intelligence Health Index, di mana kalau di atas 0 atau positif itu normal, kalau di bawah 0 itu menandakan dia nggak sehat, abnormal. Nah, kalau dilihat di sini di grafik, oh awalnya semua normal nih, tapi lama-lama turun gitu ya, moving average-nya turun, sehingga AI bilang nih nggak sehat nih, equipment-nya ada masalah. Gitu. Nah, setelah dianalisa lebih lanjut seperti ini real case juga tadi, bahwa ada akselerasi velocity tadi ya, ini vibrasi diwakili dengan dua parameter ini. Kalau kita lihat di akselerasi, oh pembacaannya kurang lebih stabilnya di 2, itu ya, angka 2, ya plus minus lah. Kalau velocity-nya di angka sekitaran setengah sampai 1,5 nih bacaannya gitu ya. Nah, terus tiba-tiba si AI ini yang bawah dia mendeteksi kok ada abnormality di tanggal 2 Februari ya di sini. Padahal kalau kita lihat velocity-nya masih normal di 1 malah gitu ya. Oh ternyata akselerasinya mulai naik nih, sudah mulai ke titik semenjak beberapa saat sebelumnya udah mulai nggak di 2, tapi 2-nya udah mulai tinggi. Ya, mungkin di angka 3. Tapi sebenarnya itu masih berjalan dengan normal gitu. Nah, waktu terjadi seperti ini, customer bilang, oh enggak kok, equipment masih normal. Lalu di neglect. Enggak, ini apa kita lanjut aja terus. Diterusin, tapi tanpa dimonitor lebih lanjut. Nah, ternyata makin lama, seiring berjalannya waktu, sebulan kemudian, tanggal 3 Maret, motornya trip. Pak Ibu bisa lihat akselerasinya itu sekarang ada di angka 10. Gitu ya. Padahal kalau di angka kita lihat di AI tadi, dari tanggal 2 Februari, dia sudah bilang, ini mesinnya ada yang salah loh. Mungkin di seminggu setelah itu masih masih makin istilahnya health index-nya makin menurun ya. Itu mesinnya makin dicek lagi. Jadi nggak harus sampai trip kita sudah bisa preventive maintenance seperti itu. Jadi fungsi AI itu adalah di artificial intelligence
bukan menggantikan manusia ya, tidak, karena kita bukan itu tujuannya, tapi AI ini berfungsi untuk membantu sebagai tools untuk kita agar bisa menjalankan plan itu lebih efisien. Waktu kita interpretasi itu bisa lebih dipakai untuk hal-hal yang lebih priority. Jadi kalau punya waktu seminggu, 5 hari dalam seminggu, nggak usah dipakai buat ngecekin equipment terus, tapi kita bisa pakai misalnya 2 hari aja untuk ngecekin equipment yang bermasalah. Kita bisa hemat 3 hari, gitu kan. 3 hari bisa ngerjain hal-hal yang lain. Gitu. Jadi eh, ini membantu kita, sistem ini membantu kita untuk pekerjaan atau kerja yang lebih efisien. Dan AI ini juga sudah teknologi AI dari Yokogawa ini kita sebutnya dengan unsupervised learning metodenya itu juga sudah dipublish secara umum ya di Yokogawa Technical Report tahun 2018. Jadi sejak 2018 sebenarnya sudah di-develop AI ini, sekarang tahun 2021. Makanya tadi kita punya beberapa study case yang sudah terpasang. Seperti itu. Ya, sekian sih materi dari saya, Mbak Fajria. Iya, oke. Terima kasih Pak Kenan atas pemaparan materinya dan diskusi ya, diskusi yang menarik. Nah, yang pertama ini sih sebenarnya mungkin udah tertampil tadi di slide-nya Pak Kenan, tapi bisa diulang lagi sih ya Pak Kenan ya. Semua produk IoT Yokogawa ini dapat diakses melalui apa saja ya Pak Kenan ya? Kalau nggak salah saya tadi ada on-premise sama cloud ya, itu Oke. bisa ditampilkan lagi. Mungkin saya bisa jawab dulu ya. Soalnya Iya, itu ada silakan. link kuesionernya, takutnya nanti hilang. Jadi Oh ya, untuk silakan dijawab. sistem sushi ini, to be exact gitu ya, kita pakai salah satu aplikasi. Saya bilang salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu aplikasi IoT di Yokogawa, kita muncul sushi sensor, dan itu bisa diakses tadi ada dua ya, bisa on premises, bisa cloud. Kalau on premises itu berarti lokal server, ada PC, ada kabelnya masuk ke gateway, itu nanti lokal monitoring. Atau yang kedua itu cloud. Jadi kalau cloud itu dari gateway datanya dikirim ke internet, ke server cloudnya, nanti Bapak Ibu bisa akses langsung ke cloudnya itu via web browser. Jadi tinggal www.apa nanti misalnya gitu. Itu bisa diakses dan itu bisa diakses dari handphone, dari tablet, dari laptop, dan dimanapun asal ada internet ya pastinya seperti itu. Jadi itu dua opsi yang bisa ditawarkan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya opsi lain, Pak, saya punya cloud nih, saya udah punya cloud infrastruktur di pabrik saya, bisa nggak diintegrasikan? Nanti kita lihat kemungkinan-kemungkinannya, pasti ada certain engineering yang perlu dilakukan, tapi kurang lebih pasti apa? Secara idea bisa, cuma nanti kan kita mesti lihat ya kemungkinan-kemungkinannya seperti apa. Gitu. Itu Mbak Fajria. Ada pertanyaan lain Mbak Fajria? Oke, ada nih Pak Kenan. Ini ada beberapa lagi. Nah, jadi dari penjelasan Pak Kenan tadi, saat ini Yokogawa mengeluarkan vibration, gauge pressure, dan temperatur sensor. Nah, pertanyaannya, apakah saat ini cuma ada tiga ini, nggak sih Pak Kenan, tiga device sensor ini, atau ada yang lain, sensor-sensor yang ada di Yokogawa? Oh, oke. Jadi kalau sebenarnya kalau ngomongin sensor, Yokogawa banyak banget ya gitu. Nggak Banyak hanya tiga banget. ini, betul. Mau flow meter, mau analyzer ya apa, pH meter, banyak banget gitu ya, pressure, temperatur. Tapi yang ketiga hal ini adalah sensor yang diukur atau line up yang dipunyai Yokogawa yang menggunakan teknologi LoRaWAN tadi gitu ya. Jadi menggunakan protokol LoRaWAN wireless ini untuk fulfill IoT, Yokogawa mengeluarkan tiga nih. Tadi vibration, ada gauge pressure, sama juga temperatur. Tapi kalau di luar ini, yang wired ataupun yang wireless dengan protokol lainnya itu banyak untuk Yokogawa. Seperti itu. Jadi tadi tadi kayak pertanyaan lanjutnya kalau kayak power monitoring, power meter pun ada, tapi bukan dengan basis LoRaWAN. Seperti itu kali ya. Jadi
Mungkin Nanti untuk langkah detail mengenai sensornya kita akan ada sesi terpisah nanti ya Pak Kenan ya untuk membahas khusus betul, sensor-sensornya Yokogawa. Gitu. betul. Oke, Dan itu bisa dilihat nanti kalau Bapak Ibu eh, lagi ada waktu bisa buka www.yokogawa.com tadi ya. Itu lengkap benar, benar. sensor yang mau apa aja ada. Websitenya juga tertera yang ada di layar, yokogawa.com. Nah, itu bisa ada semuanya produk-produk kita termasuk sensor yang ingin Bapak Ibu ketahui juga ada di sana. Tuh. Betul. Kemudian pertanyaan lanjutan, ini saya ketinggalan 15 menit nih. Tadi Pak Kenan jadi baru masuknya di page 13. Oh, Apakah masih bisa oke. dapat presentasi misalnya di YouTube gitu? Nanti akan Nanti kita share di YouTube dari sih tim marketing kali mungkin ya. ya. Iya. Iya, nanti dari tim marketingnya akan menghubungi Bapak Ibu, mungkin bisa kontak ke kita juga. Nanti akan kita share dari hasil atau presentasi hari ini. Ya. Hmm. Kemudian yang ketiga, nah ngomong-ngomong cloud tadi nih Pak Kenan, bagaimana Ya. dengan keamanan datanya? Iya. Ini hal yang menarik gitu ya. Kalau kita ngomong eh, cloud, pasti ada pertanyaan, Pak, security-nya gimana? Kan data saya dikirim ke third party istilahnya ya. Entah itu Nah, Microsoft kayak Google, tetap aja itu kan data milik saya. Nah, biasanya memang kalau dari sisi security pasti ada perjanjian ya. Dari si penyedia cloud-nya pasti non-disclosure agreement pasti ada lah. Bahwa data itu secure, tidak dikirimkan ke party lainnya, diolah sendiri, dan segala macamnya. Itu ada agreement-nya. Terus kalau pertanyaan, Pak, berarti kan saya juga kalau menggunakan cloud, saya mengallow atau memberikan akses ke orang luar untuk masuk ke internet environment saya nih di pabrik. Nah, itu gimana ya Pak? Gitu kan? Kan nggak sembarang orang bisa masuk ke corporate eh, sistem network dong pastinya, nggak boleh. Nah, itu kan pasti punya company. Nah, sebetulnya ada dua cara. Satu itu ya pasti kita pakai yang pasti ada firewall. Jadi hanya bisa memberikan akses kepada orang-orang tertentu si cloud provider-nya untuk masuk ke sistem kita. Satu. Nah, kalau kedua, misalnya Bapak Ibu masih nggak yakin gitu ya, saya nggak yakin nih dengan firewall pun, saya takutnya ada breach gitu ya, ada breach itu apa bahasa Indonesia ya? Ada susah ya, ya ada breach. Nah, ya eh, bridge loh pokoknya. bisa cara kedua adalah kita mengisolate, jadi menggunakan sistem internet yang terpisah nih untuk si monitoring sendiri, untuk corporate yang email dan lain-lainnya itu sendiri itu juga bisa. Jadi security pasti ada metodenya, nanti ada standarnya dengan firewall dan segala macamnya, tapi kita bisa set sesuai dengan requirement atau kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, berarti nanti bisa kita bicarakan lah ya Pak Kenan ya seperti Betul. apanya. Tapi yang pasti juga kita dari Yokogawa, kita nggak lupa kok masalah security itu hal yang sangat kritikal gitu ya. Betul, betul. Seperti itu. Apalagi tadi Pak Kenan juga udah membahas soal stalling data ya. Betul. Oke, kemudian yang pertanyaan sebelum mengakhiri ya udah hampir 10.30. Nih, jadi tadi ada beberapa sensor nih yang Pak Kenan jelaskan. Apakah sensor-sensor itu bisa langsung dimonitor via internet atau butuh perangkat lain nih Pak Kenan kayak DCS atau kayak tadi JETEN Oh, ya sebenarnya gitu. oke. Hmm, jadi gini, sensornya tergantung. Balik lagi ya, kalau kita ngomongin sensor, sensor yang mana dulu nih? Tapi kalau kita balik lagi ke sensor yang sushi sensor ini, apakah bisa langsung dimonitor via internet kalau kita menggunakan opsi cloud-based? Iya. Kita nggak perlu lagi dengan DCS, nggak perlu lagi dengan PLC di lokal. Jadi dari gateway langsung dikirim ke internet. Jadi kalau untuk itu jawabannya iya. Tapi kalau on premises gimana Pak? Saya tarik kabel, tetap butuh ke DCS nggak? Sebetulnya nggak juga karena eh, dari gateway itu ditarik langsung ke software tadi JTN dan itu sudah bisa cukup ditampilkan di JTN. Kalau Bapak Ibu mau nih misalnya, Pak saya mau datanya masuk ke DCS, bisa juga nanti dari JTN kita oper ke DCS seperti itu. Tapi kalau Oke. pertanyaannya bisa langsung atau enggak, bisa. Jadi karena kan tadi sistem IoT ya, kita mau meminimalisir atau mau membuat sistem yang simple, environment yang simple. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kanan. Ini mungkin pertanyaan terakhir dulu ya, karena udah 10.30 sebenarnya.
Tapi nanti ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, kalau yang tidak terjawab, seperti biasa akan kita kirim melalui email ya, Bapak Ibu. Yang terakhir aja nih, Pak Kenan, sepertinya menarik nih. Jadi untuk install elektronik ini biasanya kan ada yang minta persyaratannya untuk hazardous area gitu ya Pak Kenannya. Ya, Untuk susi sensor itu sendiri tadi, apakah bisa diinstal dengan kondisi hazardous area seperti itu? oke. Tadi di awal-awal saya juga sudah bilang bahwa walaupun sushi sensor ini easy dan simple, fast food tadi ya filosofinya, tapi kita tetap memperhatikan certain standards untuk industrial. Jadi tadi IP67, jadi bisa kalau mau diinstal di outdoor kena hujan nggak perlu khawatir. Lalu juga kita sudah certified untuk ATEX intrinsically safe. Jadi intrinsically safe itu sebetulnya sudah di atas X-proof. Jadi kalau hazardous area sudah tidak perlu khawatir lagi. Dan karena tidak pakai kabel, jadi tidak ada kemungkinan untuk spark gitu ya. Semua sudah di safe di enclosure-nya susi sensor tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya secara konsep produk wireless itu lebih in term of electrical spark ya, lebih aman daripada produk-produk wired karena tidak menggunakan kabel sama sekali. Jadi tidak ada kemungkinan untuk spark seperti itu. Menghindari adanya ledakan ya Pak Kenan yang mungkin bahasa awamnya ya. Oh iya, iya. Gitu. Percikan, belum sampai ledakan. Percikan, iya. Yang gedenya percikan itu bisa menimbulkan ledakan gitu, biar kebayang gitu Bapak Ibunya. Iya. Oke, ini udah 10.32 sebenarnya, yaitu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan untuk hari ini. Mungkin Mbak Fajra, sorry. Ya. Satu pertanyaan terakhir nih saya lihat ada di. Oh gitu, ada ya, boleh. Nggak apa-apa, kita agak molor sedikit 5-10 menit, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ini satu menit aja kalau cepat. Jadi ada pertanyaan nih Mbak Fajria, sistem komunikasi yang dipakai Sushi ini aman nggak ya dari hijack atau pembajakan data jadi masuk ke security ya? Jadi LoRaWAN sendiri itu pun, karena Sushi ini menggunakan protokol LoRaWAN ya, dia mempunyai sistem apa sih bilangnya encrypt data. Jadi waktu data itu dikirim di encrypt, waktu data itu diterima di decrypt, pasti ada protokolnya. Makanya disebut protokol karena nggak sembarangan dikirim semua orang bisa akses. Ini disebut protokol. Jadi ada security di level itu, dan juga nanti ada kalau misalnya ngomong breach tadi atau hijack dari level apa sistemnya dari internet, itu makanya dibutuhkan tadi firewall dan segala macamnya. Seperti itu. Siap. Terima kasih penjelasannya Pak Kenan. Pertanyaan terakhir ya, Anggung. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti ada pertanyaan lainnya bisa kita hubungi kita. Oke, ini udah hampir 10.40 ya Pak Kenan dan Bu Nadia. Jadi mungkin kita tutup sampai di sini. Ini sudah lewat sih sebenarnya waktu sedikit. Terima kasih banyak Pak Kenan atas kesediaan waktunya serta ilmunya hari ini ya, pemaparan materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi insight buat rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Jangan lupa kita juga ada sesi berikutnya. Kita masih ada di series ya sampai dengan sesi 10. Ini di next-nya itu ada di tanggal 10 November, 2 minggu lagi. Jadi pantau terus dari sosial media kita, itu juga selalu kita update. Ini udah semua ya visionernya Bu Naida. Tutup dulu. Oke, saya Fajria Fiorika dari tim Produk Marketing PT Yokogawa Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita bertemu lagi di tanggal 10 November 2021. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.